Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai latar belakang penelitian dalam mata kuliah metode penelitian. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya sendiri, Devi Permatasari, dan rekan saya bernama Diana Anggi Dewi Safitri. Selanjutnya ada Fitri Amelia, dan yang terakhir Puji Ayu Wardani. Pada slide pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa sih latar belakang itu? Latar belakang penelitian. Latar belakang merupakan suatu penjelasan mengenai uraian paragraf yang berisi alasan mengapa kita membuat sebuah karya, seperti karya penelitian, karya ilmiah, dan bisa juga skripsi, artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, latar belakang juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuatnya. Yang pertama, seperti permasalahan penelitian. Nah, di sini permasalahan penelitian merupakan sebuah jantung dari penelitian, yang artinya memilih permasalahan dalam penelitian atau dalam karya ilmiah dan lain sebagainya, bahkan skripsi, haruslah jelas dan sesuai agar nantinya mendapatkan sebuah latar belakang yang baik dan enak untuk dibaca. Yang kedua, harus memiliki perumusan masalah dalam penelitian yang baik. Yang ketiga, mengandung masalah yang signifikan. Di sini artinya masalah yang signifikan yaitu masalah yang tepat pada penempatannya dalam membuat sebuah penelitian atau membuat karya ilmiah atau membuat skripsi. Jadi masalah ini tuh harus jelas penempatannya dan harus sesuai dengan latar belakang yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya ada bagaimana cara menuliskan latar belakang yang baik. Yang pertama, menempatkan sebuah penelitian sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan risetnya yang nantinya akan dilakukan. Yang kedua, jelaskan bidang yang atau riset atau area yang nantinya akan dilakukan sebagai penelitian. Yang ketiga, ada menjelaskan isu-isu paling terbaru yang relevan dan paling terupdate dan nantinya akan dijadikan sebagai sebuah penelitian, serta melakukan membuat sebuah struktur dalam bentuk piramida. Piramida itu seperti segitiga terbalik ya, dan bisa juga dalam bentuk diagram atau dalam bentuk tabel, tergantung kebutuhan nantinya yang akan dibuat. Yang selanjutnya, yang kelima itu menjelaskan judul penelitian yang sangat penting. Maksudnya itu kita harus menjelaskan judul penelitian tersebut yang sesuai dengan masalah yang nantinya akan diteliti, dan itu alasannya mengapa judul tersebut layak untuk dipublikasikan atau layak untuk kita teliti. Yang terakhir itu, yang keenam, kita memperkaya diri mengenai penelitian yang akan dilakukan yang sesuai dalam bidang atau area atau riset tertentu. Di sini maksudnya memperkaya diri, bisa juga kita harus memperkaya wawasan, pengetahuan tentang apa yang ingin kita teliti dan masalah apa yang akan kita teliti. Jadi kita harus benar-benar tahu terlebih dahulu sebelum kita membuat latar belakang. Selanjutnya ada mengenai cara menyusun latar belakang yang baik dan benar. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah mencari data dan fakta yang akurat, yang benar-benar jelas untuk kita teliti. Masalah apa nih yang kita teliti, itu tuh datanya harus jelas dan faktanya tuh harus akurat. Dan selanjutnya yang kedua, kita membuat gambaran alur dalam penelitian. Jadi kita membuat gambaran alur seperti apa atau masalah apa yang nantinya akan kita teliti dalam bidang apa yang nantinya akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita harus melengkapi penggambaran yang tadi, yang alur yang telah kita buat itu dengan menggunakan data dan fakta yang di awal tadi telah kita tentukan. Nah, yang keempat, pentingnya menyusun latar belakang dengan secara sistematis. Maksudnya itu dengan secara sistematis, bisa juga berurutan, logis, dan jelas tentunya. Yang kelima, menunjukkan penelitian tersebut layak untuk kita buat. Nah, sama seperti tadi, jadi kita di sini benar-benar meyakinkan kepada pembaca bahwa karya yang telah kita buat ini layak untuk dinikmati, dibaca, atau bahkan dijadikan referensi. Seperti itu. Jadi dalam menentukan latar belakang ini, kesimpulannya harus benar-benar
sangat diperhatikan dalam penentuan kalimat, penentuan paragraf, penentuan kata, penentuan masalah. Jadi semuanya itu harus saling berhubungan dengan catatan memiliki data dan fakta yang benar-benar akurat. Selanjutnya ada masalah dalam penelitian kualitatif yang terbagi menjadi dua. Yang pertama harus spesifik dan relevan dengan judul penelitian dan latar belakang penelitian. Yang kedua harus memberikan argumentasi yang menjelaskan mengapa masalah yang diteruskan dianggap masalah. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh masalah dalam penelitian kualitatif. Contoh yang pertama, ada kesenjangan antara idealnya dengan kenyataan atau realita sebenarnya. Yang kedua, keberhasilan dari suatu program komunikasi atau strategi komunikasi tertentu. Ketiga, ada teori pernyataan atau konsep yang perlu diuji lebih lanjut pada saat ini. Dan yang terakhir, keunikan dari komunitas, fenomena, proses interaksi, dan pola komunikasi tertentu. Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama, terjadi kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Contohnya, tulisan wartawan seharusnya objektif. Kenyataan banyak dijumpai tulisan wartawan yang subjektif. Yang kedua, ada terjadinya kontradiksi antara empir yang relevan. Contohnya, penampilan perempuan cantik atau sehat, peran gender, kodrat, atau konstruksi sosial, rokok, identitas maskulin, atau sumber penyakit. Yang ketiga, ada terjadinya ketidakcocokan teori dengan realitas, dimulai dari kritik terhadap teori karena tidak mampu menjelaskan aspek tertentu dari fenomena yang ingin dijelaskan. Contohnya, teori strukturasi berusaha menjelaskan proses konstitusi sosial atau pembentukan masyarakat. Akan tetapi, teori ini mengabaikan perbedaan gender, ras, kelas, dan kategori-kategori sosial lainnya yang memiliki pengaruh penting bagi terbentuknya masyarakat. Yang keempat, ada konsekuensi logisnya belum diketahui atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, teori kultivasi umumnya digunakan untuk menjelaskan isi kekerasan di tayangan televisi. Bagaimana jika dipakai untuk menjelaskan kekerasan dalam media cetak atau media online? Selanjutnya, bagaimana menemukan masalah penelitian? Yang pertama ini ada observasi. Observasi ini merupakan penelitian mengamati atau mengobservasi. Nah, biasanya pengalaman ini terjadi pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, biasanya kejadian atau peristiwa yang terjadi ini ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada prasurvei atau kajian awal. Nah, kajian awal ini terdiri dari dua. Yang pertama ada kajian isi media. Kajian isi media merupakan penelitian yang memperlihatkan isi media untuk menemukan fenomena-fenomena yang menarik. Isi media itu mencangkup berita, iklan, film, kolom opini, editorial, karikatur, dan sebagainya. Yang kedua ada kajian literatur. Yang dimaksud dengan kajian literatur itu membaca penelitian sebelumnya, seperti artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini melakukan pencarian data mengenai masalah penelitian dengan bertanya atau mengadakan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan fenomena sosial yang akan kita angkat menjadi penelitian. Hasil wawancara tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan masalah dalam penelitian. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian adalah permusatan konsentrasi pada tujuan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga sering disebut sebagai fokus masalah. Nah, yang pertama ini ada hakikat fokus penelitian. Persoalan penelitian pada bidang pendidikan yaitu pertanyaan mengenai keadaan yang ada di lapangan atau lingkungan sekitar. Sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian itu ada beberapa macam. Yang pertama ada sumber non-pendidikan atau suatu sumber masalah yang dapat ditemukan dalam suatu kelompok belajar, contohnya adalah tempat les. Lalu kedua ada pengalaman. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga ada deduksi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Lalu yang keempat ada literatur yang saling berkaitan. Literatur adalah salah satu sumber ataupun rujukan yang digunakan dalam berbagai kegiatan di dalam dunia pendidikan atau kegiatan lainnya. Sebagai tambahan, empiris itu adalah suatu sumber pengetahuan yang dapat diperoleh dari observasi atau penelitian. Selanjutnya ada syarat masalah penelitian. Syarat masalah penelitian itu yang pertama visible atau suatu masalah yang tampak dan kelihatan. Kedua, jelas masalah yang harus diteliti itu harus jelas masalahnya apa. Yang ketiga, signifikan. Dan yang keempat, etis atau penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Dan yang kelima adalah logis, bahwa penelitian yang akan kita teliti itu harus masuk akal. Dan selanjutnya ada bentuk rumusan masalah. Pertama, ada pertanyaan penelitian kualitatif atau merupakan pertanyaan yang mengarah pada jawaban untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan mengkritisi suatu fenomena komunikasi tertentu. Contoh pertanyaannya ada bagaimana kondisi sosial di sekitar peristiwa, fakta atau gejala apa yang akan diteliti. Yang kedua,
apa yang diharapkan dalam penelitian ini, dan yang ketiga, mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat dalam penelitian ini. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Puji Ayu Wardani. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai penelitian kuantitatif. Merupakan pertanyaan yang mengarah pada jawaban untuk mengukur hubungan dan pengaruh atau menguji suatu variabel tertentu. Contohnya, apakah ada pengaruh atau hubungan? Seberapa besar pengaruhnya? Dan perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berpengaruh sudah pasti memiliki hubungan, tetapi tidak dengan hubungan. Segala sesuatu yang memiliki hubungan belum tentu memiliki pengaruh. Dalam statistika, metode yang paling cocok untuk mengukur hubungan adalah korelasi, sedangkan metode yang paling umum untuk mengukur pengaruh adalah analisis regresi, analisis jalur, dan varian seperti cross-section, time series, panel data, dan lainnya, tergantung dari skala data pada variabel dependen dan independen. Kemudian ada teori dan studi pustaka pada penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan secara lebih longgar. Teori ini juga memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada penelitian kualitatif akan lebih baik jika kita dapat memahami semua teori sehingga wawasan kita menjadi lebih luas. Teori bagi penelitian kualitatif juga berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jauh lebih sulit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif harus berbekal teori yang luas. Penelitian kualitatif jauh lebih sulit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Yang terakhir yaitu studi pustaka. Penelitian studi pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian studi pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk sumber data penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian studi pustaka memiliki beberapa prosedur, diantaranya yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan penelitian, mengolah catatan penelitian, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Kemudian kesimpulan pada presentasi kami yaitu penyusunan latar belakang. Masalah terdiri dari keterangan yang jelas terhadap kesenjangan yang diangkat menjadi judul sebuah penelitian. Latar belakang masalah mampu menjawab kenapa masalah itu perlu diteliti. Dan yang kedua, ada rumusan masalah sangat penting dalam melakukan penelitian, karena menjadi patokan dari sebuah langkah awal penelitian. Dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian, yaitu mampu memberi informasi pengetahuan yang real kepada masyarakat, dunia pendidikan maupun pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, dan terima kasih kepada teman-teman serta Bapak dosen yang telah menyaksikan video kami hingga selesai. Apabila kami memiliki kekurangan serta kesalahan dalam mengucapkan suatu kata, mohon dimaafkan, dan apabila bagi teman-teman ada yang masih kurang jelas atas apa yang sudah kami jelaskan dengan materi latar belakang penelitian, boleh ditanyakan lewat WhatsApp grup yang sudah disediakan, WhatsApp grup metode penelitian. Sekali lagi terima kasih. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.